Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi bersama saya Herwan Sudiwijaya. Dan hari ini saya akan menjelaskan satu buah contoh campaign yang pernah dibikin oleh kakak kelas teman-teman juga. Dan ini campaign yang pernah menang di Pinastika Advertising Festival ya untuk kategori student. Sorry, kita mulai dari awal dulu. Nah, ini dia. Jadi ini karya dari Mas Iskandar Fahmi dan juga Mas Odik Nawar Ardiansyah atau yang biasa dikenal dengan Mona. Jadi gini teman-teman, di campaign ini kita akan belajar dari deck presentasi mereka 5 hal. Yang pertama itu background-nya dulu. Background dari campaign ini. Kenapa sih kita harus bikin campaign ini? Terus yang kedua itu ada consumer insight. Udah tahu mau bikin campaign ini kenapa? Yang kedua kita mau ngomong sama siapa? Terus mereka itu butuhnya apa, pengennya apa? Oke. Yang ketiga, setelah kita punya data background, kita punya consumer insight, dianalisa, ketemu problemnya apa. Jadi kunci dalam membuat sebuah campaign adalah fix the problem to find the solution. Jadi kalau teman-teman belum memutuskan problemnya apa, kalian akan bingung. Solusi bisa bentuknya apa saja, apalagi saat kalian lihat referensi ya. Di referensi ada banyak sekali ide kreatif yang bisa dipakai. Cuma ya solusi bisa apa saja, tapi yang pertama apa? Pertanyaan utamanya, apakah solusi yang kita bikin tadi menyelesaikan masalah? Makanya harus fix the problem to find the solution. Habis ketemu problemnya apa, kita jadi punya challenge, kita harus ngapain? Nah, habis itu baru creative solution. Sekarang mari kita lihat bagaimana background, consumer insight, ketemu problem, ketemu challenge, ketemu creative solution dipadukan dalam sebuah campaign. Nah, ini adalah latar belakang kenapa sih harus membuat campaign tentang jajanan khas Jogja. Yang pertama, ini klien kita, Jajan Jogja. Jadi, Jajan Jogja ini adalah jajanpedianya Jogja. Informasi seputar kuliner ada di sini semuanya. Kedua, rujukan yang fokus ke jajanan tradisional, lokal, otentik Jogja. Dan yang ketiga, media informasi yang asli, paham, dan tahu secara Jogja. Yang keempat, punya banyak varian media untuk menjangkau target audience, dan dia punya follower di sosial medianya, kalau nggak salah dulu Instagram 1,7 ribu orang, 1.700.000. Nah, saat kita memposisikan diri sebagai seorang seorang wisatawan yang akan jajan di Jogja, jajan makanan, kulineran, itu saat kita browsing yang muncul dua ini nih, ini juga sama-sama lengkap untuk informasi jajanan khas Jogja. Yang pertama ada kuliner Jogja, follower dia 92.600, menyajikan semua informasi kuliner yang ada di Jogja. Goodnet, followersnya 3.700 orang, menyajikan semua informasi hotel, travel, wisata, dan kuliner yang ada di Jogja. Dari dua kompetitor ini, kita mendapatkan peluang. Belum ada yang fokus ke jajanan khas Jogja. Oke, kuliner Jogja campur. Makanannya bisa bakso, bisa coto Makassar yang ada di Jogja. Goodnet, wah apalagi dia informasi hotel aja ada. Nah, tapi source atau media yang menginformasikan khusus makanan khas Jogja itu belum ada. Ini bisa jadi peluang untuk Jajanpedia. Nah, ini adalah USP atau pembeda dari Jajanpedia saat dibandingkan dengan kompetitornya. Jajanan yang memiliki cerita penanda zaman. Oke ya, jadi jajanan-jajanan yang direkomendasikan atau diulas oleh Jajanpedia ini tuh mesti punya cerita penanda zaman. Jadi jajanannya mesti yang lawas-lawas dan mesti ada story behind-nya. Nah, sekarang kita lihat nih, terus siapa yang mau kita ajak berkomunikasi? Ini target audience kita. Yang pertama, turis kuliner, culinary tourism. Mereka itu mulai akrab dengan cerita tentang kuliner lokal. Jadi mereka tahu nih ada bakmi yang bikinnya itu pakai sapi untuk menggilingnya, mie lepek. Dia tahu juga nih ada bakmi yang dijual di tengah kampung tapi rame, Bahmo.
Atau ada warung sate Kelata, warung sate yang jualnya tuh di tengah pasar, Pak Bari ya. Nah, mereka udah pada tahu nih, apalagi sejak ADC muncul. Terus ini tidak sekedar ingin makan, mencari pengalaman otentik. Pengalaman ya kalau nyari bakmi itu yang mie yang otentik, yang asli di mana sih? Terus gastronomi tourism, mereka berburu antropologi makanan, urban tourism, jadi sih ada 3 ya, culinary tourism, gastronomi tourism, sama urban tourism. Dan ini levelnya paling tinggi culinary tourism, turun ke gastronomi, dan yang paling apa ya? Ya bisa kadang-kadang kuliner, kadang-kadang juga ke wisata landscape, kadang-kadang juga ke wisata fashion, itu urban tourism. Dia termotivasi tren dan juga lifestyle. Secara demografis kurang lebih cewek cowok 18-35, size-nya AB, sociable, pengguna internet, dan juga young optimism. Nah, dari hasil survei dari Metro TV, nah ini pentingnya teman-teman. Saat teman-teman membuat sebuah deck presentasi, pastikan berdasarkan fakta atau data. Jangan ngimprove di sini. Karena kalau ngimprove, campaign nanti nggak jadi real. Tidak jadi, kita nggak bisa merumuskan sebuah problem. Fakta dari Metro TV, dari berita yang mereka sampaikan, turis yang berkunjung ke Jogja pada tahun 2013 sebanyak 2.600.235 orang. Ini ada data yang menarik. 19% dari total budget yang digunakan untuk menikmati kuliner. Jadi porsi dari 100% budget mereka, transportasi, akomodasi, 19%-nya itu untuk kuliner. Nah, ini adalah konsumer akrab, kita coba konsumer insight yang kita simpulkan. Pertama, para turis ini mulai akrab dengan cerita kuliner lokal. Yang kedua, berburu antropologi makanan. Yang ketiga, menemukan hal baru. Yang keempat, mencari pengalaman otentik. Dan kelima, ingin eksis. Terus kemudian masalahnya, ini nih, fix the problem. Apa sih masalah yang bisa kita analisa? Nah, di sini Mona atau Odik dengan Bondan, Iskandar Fahmi, itu mereka berdua menyimpulkan problem yang ada di sini. Turis belum banyak yang tahu tentang jajanan khas Jogja. Porosnya rendah. Oke ya. Jadi turis itu tahunya informasi-informasi, media-media informasi kuliner yang lain. Tapi jajan Jogja mereka belum tahu. Nah, ini challenge-nya. Meningkatkan awareness terhadap jajan Jogja. Oke ya, ini klien kita. Jadi tadi problemnya di sini, turis belum banyak yang tahu tentang jajan Jogja. Awareness-nya rendah. Berarti kan nggak ada yang kenal. Makanya challenge kita harus ngapain sih di campaign ini? Target kita apa sih? Target kita ini nih, challenge ini nih. Meningkatkan awareness jajan Jogja. Biar orang-orang pada aware, sadar. Oh ada toh websitenya Jajan Jogja yang memberikan informasi lengkap seputar jajanan tradisional khas Jogja. Oke ya, kita sudah kerucutkan problemnya, meningkatkan awareness jajan Jogja. Kita udah bikin challenge, kita harus ngapain di campaign ini ke depannya. Kita harus meningkatkan awareness jajan Jogja yang memberikan informasi lengkap seputar jajanan tradisional khas Jogja. Nah, sekarang kita baru ngide nih. Waduh, solusinya apa nih? Nah, di sini yang menarik nih. Yang dibikin oleh Fahmi dan juga Odik adalah jelajah penanda zaman. Jadi, ini fasenya. Pertama, turis berkunjung ke tempat wisata yang ada di Jogja. Tempat wisata di sini contohnya adalah Monumen Sang Umum 1 Maret. Atau bisa juga ke Malioboro, Jogja. Terus mereka akan menemukan ambien media yang berisi tempat di bawah keramik peresmian Monumen Sang Umum 1 Maret 1949 di Jakarta. Jadi ini mekanismenya ya. Pertama, turis yang datang ke Jogja akan berkunjung ke tempat wisata. Kedua, mereka sampai tempat wisata. Nah, tempat wisata ini adalah poin media kita pertama kali. Kita lihat dulu nih. Di sini biasanya orang kalau datang ke Jogja sampai ke Monumen Sang Umum 1 Maret, dia akan lihat dulu nih prasastinya. Dia pastikan dulu tempatnya bener nggak nih. Nah, ini adalah media pertama kita. Oke, jadi di
bawahnya tulisan Monumen Tanggal 1 Maret ini, kita kasih sebuah fakta unik. Serangan ini dipimpin oleh Letkol Soeharto, Presiden RI yang kedua, yang sangat menyukai jajanan tiwul. Ingin menjelajah jajanan penanda zaman dengan mencicipinya, klik jajan Jogja _tiwul.com. Oke ya, jadi di sini kita tempelin stiker nih di bawahnya sini. Jadi di plang Monumen Tanggal 1 Maret kita kasih stiker ini. Nah, terus di sini kan orang-orang udah mulai penasaran nih, oke, yang mimpin serangan 1 Maret adalah Pak Harto. Pak Harto suka tiwul. Kalau mau tiwul, klik link di sini. Kliklah orang-orang. Nah, atau yang kedua nih. Yang kedua, kita taruh stiker ini juga di lokasi wisata yang lain. Contohnya di Keraton Jogja. Jadi dia ada meja ruang tamu ya, meja perjamuan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selalu menjamu tamunya dengan bir peletok sebagai pengganti alkohol. Ingin menjelajah jajanan penanda zaman dengan mencicipinya, klik www.jogja_berpeletok.com. Nah, oke ya. Jadi di sini turis yang ngelihat, oh, ini adalah meja perjamuan, tempat Sultan Habib 9 menjamu tamu-tamunya. Terus ada stikernya nih. Jamuannya itu pakai bir peletok. Pengen nyobain bir peletoknya. Klik link di bawah ini. Nah, satu lagi nih. Ini kita tempel di plang tulisan Jalan Pasar Kembang. Jadi di sini, pada zaman penjajahan, lokalisasi Sarkem disediakan oleh Belanda untuk memonopoli para pekerja bangunan stasiun Tugu Yogyakarta. Sebelumnya, mereka minum jamu ginggang untuk kekuatan. Ingin menjelajah jajanan penanda zaman dan mencicipinya, jajan Jogja ini harusnya garis miring jamu ginggang ya, bukan bir peletok. Nah, di sini jadi orang-orang yang, wow, ternyata di lokalisasi ini, dulunya itu orang-orang pada minum jamu ginggang nih, biar lebih perkasa. Pengen nyobain, klik. Jadi sejarahnya sudah berlalu, tapi kulinernya masih ada sampai sekarang. Pengen ngicipin, klik link di bawah ini. Nah ini, begitu audiens kita masuk ke link tersebut, masuk ke dalam website yang menjelaskan tentang sejarah tiwul. Nah, jadi di sini tadi ya begitu diklik link tersebut masuk ke website. Di sini sejarah tiwul. Tiwul adalah makanan khas Jogja yang terbuat dari singkong yang dikeringkan. Konon pada zaman dahulu Presiden kedua kita Soeharto sangat menyukai tiwul dan menjadi makanan favoritnya. Dalam bukunya Pak Harto The Hold pernah menasihati Sultan Habib 9 jangan terlalu banyak makan daging. Kalau mau rendah kolesterol, makanlah tiwul dan sayur dan tempe. Konon dulu saking sukanya Pak Harto dengan tiwul, setiap pagi harus ada tiwul yang disediakan. Jelajahi penanda zaman di sini, klik. Nah, di sini app JPZ ini adalah ajakan untuk mendownload aplikasi jajanan penanda zaman. Aplikasi jajanan penanda zaman. Klik aplikasinya, kemudian setelah download, mereka akan login menggunakan Facebook atau Twitter. Ini ya login ya. Setelah login, aplikasi Jelajah Zaman akan terhubung langsung ke media sosial dan memberitahukan atau memposting secara otomatis kalau pengunjung tersebut telah mendownload aplikasi Jajanan Penanda Zaman. Oke, jadi di sini masuk link tadi, terus kemudian login pakai sosmed. Begitu kita login pakai sosmed, otomatis di Facebook muncul notifikasi, muncul postingan kalau kita sudah mendownload Jajanpedia, Jajan Jogja. Terus udah nih langsung buka aplikasinya, bentuknya peta. Jadi di sini setelah pengunjung ditujukan lokasi, jadi di sini begitu masuk aplikasi langsung peta menuju ke tempat Mbah Tiwul tadi, ke Mbah Hadi yang jual tiwul. Jadi di situ kita bisa langsung tahu, oke, lokasi kita ada di sini. Di peta tersebut akan diarahkan menuju tempat yang jual tiwul. Sampai di sana, terus kita setelah makan tiwulnya, kita diminta untuk bikin testimoni, ngasih ranking bintang berapa di sini. Terus nanti setelah kita masukin ranking, kalau kita rekomendasi berikutnya, ingin menjelajah penanda zaman dengan Sultan Habib 9, klik. Nah, begitu klik nanti akan masuk ke penjelasannya nih.
Terus setelah HB9 suka menyajikan bir peletok ya. Terus seperti itu. Oke, udah matur sengsu berarti udah selesai. Jadi teman-teman dalam sebuah deck presentasi tadi ya yang perlu diingat ya, yang pertama background. Background ini biasanya berasal dari brief kalau kompetisi atau berasal dari penuturan dari klien. Keluhan-keluhan klien itu ada di problem. Ada di background. Jadi keluhan-keluhan klien atau informasi yang ada di brief itu kita masukkan di background. Jadi background ini adalah latar belakang. Kenapa sih kita harus bikin campaign ini? Teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan tersebut untuk bikin campaign ini. Kenapa teman-teman harus bikin campaign ini? Emang ada masalah apa? Separah apa? Sebesar apa? Yang kedua, kita lihat dulu. Terus oke, kita harus bikin campaign ini. Terus kemudian konsumen kita siapa? Target audiens yang mau kita ajak ngomong siapa? Insight mereka apa? Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka inginkan? Habis itu, kita baru analisa. Kita cari problemnya apa. Oke, berarti dari problem dari background ketemu sama consumer insight, kita ketemu problemnya apa. Setelah itu, setelah ketemu problem, kita set challenge kita apa. Target kita apa nih yang harus kita lakukan ke depan. Habis itu baru masuk ke creative solution. Kita baru ngide, brainstorm. Oke ya, semoga di contoh representasi yang pertama ini teman-teman terinspirasi, terus jadi kebayang kalau untuk pitching butuh deck-nya kayak gimana. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.